公子和我们讨。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme atau Babang Peitian. Tepatnya untuk episode terbaru yaitu 133. Masih di dalam episode penyelidikan tentang siapa dalang dibalik kematian para alkemis. Untuk saat ini ya, mereka tertuju kepada pihak dari Istana Api Xiling dan juga kepada penasehat kerajaan guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah perdebatan tersebut, penasehat juga memperingatkan kepada Peitian kalau dia haruslah berhati-hati serta meminta kepada ketua jin untuklah beristirahat. Setelah dia pergi dari sana, Pangeran Xiaoyou memperingati kepada Peitian kalau penasehat juga memiliki kemampuan yang tidak terduga. Dia hanya meminta janganlah ceroboh dalam bertindak. Peitian membalas, tidak perlu khawatir, dia tahu apa yang haruslah dia lakukan. Sedangkan untuk ketua jin, dia sungguh berterima kasih kepada Peitian. Dia juga telah menyiapkan beberapa bahan seperti buah pemberian Raja Obat. Dia berharap kepada Peitian untuklah menerimanya. Pada awalnya, Peitian inginlah menolak sebab dia datang ke sini untuklah membantu, bukanlah menerima imbalan seperti ini. Tetapi Xiaoyou langsunglah menghentikan tangannya dan ketua jin meminta kepada Mu Rongqing membawa Peitian ke dalam gudang obat. Setibanya di gudang obat, Peitian begitu sangatlah kagum. Memang sesuai harapan serta dugaan darinya kalau Asosiasi Alkimia Kota Kekaisaran memiliki gudang obat yang begitu luar biasa. Lalu, Mu Rongqing atau Qing mengambil beberapa bahan yang telah disiapkan. Setelah memberikannya, Qing meminta izin untuklah belajar kepada dia tentang alkemis yang disebut sebagai alkestri. Sesama alkemis, Peitian tidaklah pelit ilmu. Dia langsung memberikan ilhamnya kepada Qing. Di sana dia bisa melihat teknik api 3 bunga. Setelah mendapati ilmu terbaru, Qing sungguhlah berterima kasih kepadanya. Hanya saja ya dia bertanya mengapa Peitian ini sama sekali tidaklah pelit ilmu. Jika dia memberikan teknik seperti ini ya, sudah pasti dia akan menjadi saingannya di turnamen. Bisa saja dia akan mengalahkannya di turnamen. Mendengar ini ya, Peitian hanya tersenyum kecil saja. Jika dia percaya diri seperti ini, maka dia akanlah menerima tantangannya. Ya, pada intinya, di luar mereka semua adalah teman. Tetapi jika berada dalam pertandingan ataupun turnamen, mereka adalah musuh. Sesingkatnya, Peitian yang sedanglah berkeliling dalam kota sembari memikirkan tentang penasehat juga, dia kedatangan dari Muranzi dan juga Xueqi. Di sini Xueqi seperti biasa ya, dirinya begitu sangatlah ceria ketika bertemu dengan Peitian. Dia mencoba berlari untuklah mendekatinya, tetapi ya Peitian seperti biasa untuklah menjahili dirinya. Dia langsunglah menghindar dan mendekati Muranzi sembari bertanya mengapa dia datanglah ke sini. Ranzi membalasnya kalau dia datang untuklah menyemangatinya guys. Sedangkan untuk Xueqi yang dirinya dihindari begitu saja, dia tampaklah begitu kesal. Ya meskipun kesal tapi masih ada rasa cinta kepada Peitian ya. Tidak lama dari itu datanglah dua ciwi yang Mimin lupa namanya. Tetapi mereka berdua telah dibantu oleh Peitian juga ya. Kedatangan mereka berempat ternyata memang sudahlah direncanakan. Yang ternyata mereka berempat inginlah membuat tempat tinggal kepada Peitian agarlah dia bisa beristirahat dengan begitu tenang serta berlatih dengan begitu tenang. Jadi maksudnya 4 ciwi-ciwi ini akanlah menjadi bodyguard bagilah Peitian. Tanpa basa-basi, Xueqi langsunglah meraih tangannya dan membawa dia secara paksa. Sembari mereka berlari, Peitian tidaklah sengaja melihat cahaya berwarna ungu yang melintasi di atas kepalanya. Hal inilah yang membuat dia menjadi sangatlah penasaran. Tetapi sayangnya, keempat ciwi ini terlalu memaksa.
membuat Petian haruslah mengikuti kemauan dari mereka berempat dan dimasukkan ke dalam satu ruangan. Mereka akanlah berjaga di luar. Sedangkan untuk Petian yang telah berada di dalam, dia masih sangatlah penasaran apa sosok dari cahaya berwarna ungu ini. Dia meyakini kalau cahaya ungu ini berasal dari penasehat juga. Ditambah, tadi dia sekilas merasakan kalau cahaya ungu ini mengerti ilmu bertarung laser atau ilmu bertarung leluhur. Alhasil, Petian memutuskan untuklah keluar dari ruangan. Sembari menunggu, mereka berempat benar-benar begitu lengah. Sebelum Petian keluar dari sana, dia membentuk sebuah formasi untuklah membuat perlindungan. Karena dia yakin untuk keempat ciwi-ciwi ini juga tidak akanlah berguna jika tidak adanya formasi perlindungan, guys. Setelah dia membentuk sebuah formasi, Petian akhirnya berhasil keluar dari ruangannya dan mencari keberadaan dari sosok cahaya ungu tersebut. Pada awalnya, dia sungguh begitu kesulitan. Namun yang ternyata, sosok ungu ini bisa untuklah merasuki tubuh seseorang. Beberapa dari mereka tersenyum sinis ke arah Petian, membuat dirinya langsunglah menyadari dan langsunglah menggunakan mata ilahinya. Setelah berhasil diketahui, tanpa basa-basi, Petian langsunglah mengejarnya, yang membuat mereka berdua bermain kejar-kejaran. Sangat disayangkan ketika Petian hampir saja mendekatinya, cahaya ungu ini tiba-tiba memasuki tubuh wanita yang sebelumnya pernah ditemui oleh Petian. Lalu wanita ini langsung tersenyum ke arahnya sembari melarikan diri. Petian yang melihatnya tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Lagi-lagi mereka berdua bermain kejar-kejaran. Sampai pada satu titik mereka berada di Danau Chizu. Di sana tidak ada satupun orang yang akan mengganggu pembicaraan mereka. Petian mempertanyakan mengapa dia sama sekali tidaklah lari. Lantas, sosok cahaya ungu misterius ini langsunglah berbicara. Dirinya berhenti di sini inginlah memastikan satu hal, siapa dia sebenarnya sembari mengeluarkan serangan. Beruntungnya Petian berhasil menahan dengan membalas ucapannya. Hanya mengandalkan roh yang cacat inginlah menguji dirinya, itu tidak akanlah mendapati jawaban. Tetapi ya, Petian langsung memperlihatkan kekuatan istana roh. Hal ini membuat sosok tersebut menjadi sangatlah kebingungan mengapa dia bisa mendapati ilmu seperti ini dan dari mana dia mendapatinya. Petian membalas dengan pertanyaan, apakah dia yang telah mengajari ilmu tersebut? Jika bukan, janganlah pernah menganggap kalau ilmu ini adalah miliknya. Mendengar pernyataan dari Petian membuat sosok misterius ini menjadi begitu sangatlah kesal. Dan akhirnya kita mengetahui sosok cahaya ungu ini adalah penasehat juga yang mencoba untuklah mencari tahu identitas dari Petian. Karena pernyataan inilah membuat penasehat juga sungguh marah besar dan dia mengeluarkan kekuatan ilmu laser yang membuat mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Karena tidak ada satupun orang yang mengganggu, membuat Petian leluasa dalam pertarungan. Dia mengeluarkan kekuatan api sayap dan esnya sembari mengeluarkan telapak tangan, membuat lawannya langsunglah tertekan. Tetapi serangan milik dari penasihat juga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi untuk saat ini mereka berdua sangatlah disibukkan dalam serangannya masing-masing. Lalu beberapa formasi dikeluarkan mengelilingi tubuh dari Petian. Dengan cepat dia juga mengeluarkan kekuatan roh pedang. Berbagai serangan dari penasihat juga berhasil untuklah ditahan, guys. Hal ini membuat penasihat juga sungguhlah terkejut-kejut. Tidak sampai di situ juga, Petian berhasil untuklah mematahkan ilmu pedang laser yang membuat ledakan terjadi dan mereka berdua sampai terpental. Setelahnya, dia mempertanyakan lagi bagaimana dia tahu cara mematahkan ilmu pedang laser. Namun, Petian tidaklah menjawab.
dia malah balik bertanya, kalau begitu ya bagaimana dia bisa mempelajari ilmu laser? Sang penasehat juga tidak inginlah menjawab, membuat mereka berdua kembali untuklah bertarung. Beberapa bentrokan membuat dirinya menjadi semakin tertekan, dan ketika Pei-Tian inginlah mengakhiri ini semua, dia memutuskan untuklah keluar dari tubuh wanita ini. Beruntungnya saja, Pei-Tian sempat untuklah menarik serangannya. Jika tidak, maka dia akanlah memakan korban jiwa yang tidaklah bersalah. Setelah dia berhasil keluar, dirinya kembali memperingatkan kepada Pei-Tian. Untuk selanjutnya, dia pasti akanlah membongkar rahasianya. Jadi tunggu saja dia untuklah datang. Namun yang ternyata sosok tersebut bukanlah penasihat juga, melainkan sosok pria tua. Tampaknya dia adalah guru dari penasihat juga. Ya pada intinya dia masihlah menjadi sosok misterius. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 苏公子和我们同。